Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you? I hope this material finds you well. In this special occasion, we will discuss about present perfect tense. What is that? Check it out. Present perfect tense is a form of tense that is used to express an action or situation that began in the past and still continues until now, or has been completed at a certain point in the past, but the event still continues. Jadi, present perfect tense itu adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membicarakan suatu keadaan atau situasi yang terjadi di masa lalu. It still continues until now. Bisa saja kejadian yang terjadi di masa lalu tersebut masih berlangsung hingga sekarang, or has been completed at a certain point in the past, but the event still continues. Bisa juga terjadinya di masa lalu, sudah selesai di masa lalu, tapi efeknya, prosesnya itu dampaknya masih dirasa sampai sekarang. Bisa dilihat ini di time signalnya. Kalau dimulainya itu in the past ya, di masa lalu. Bisa berakhir di masa lalu, tapi ada tanda panah dan melewati garis ini, berarti bisa juga masih to be continue, masih berlangsung sampai ke present, tapi nggak sampai ke future. Nah, this is the structure of the sentence. Sama seperti tenses-tenses lainnya, setiap kalimat itu polanya pasti subjek, predikat, dan objek. Ada dua jenis kalimat juga, verbal sentence and nominal sentence. Yang membedakan di sini adalah predikatnya. Untuk di present perfect tense ini, predikatnya kita menggunakan auxiliary has and have. Have itu untuk yang subjeknya tunggal, she, he, it. Kalau have untuk yang subjeknya jamak, I, you, we, they. Ini berlaku di kalimat verbal maupun nominalnya. Nah, untuk kalimat verbal, rumus basicnya adalah subjek, auxiliary-nya has or have, sudah dijelaskan tadi ya penggunaan has or have-nya, kemudian diikuti dengan verb 3 atau yang biasa disebut dengan past participle. Untuk kalimat nominal ini tidak menggunakan verb, tidak menggunakan kata kerja. Auxiliary-nya sama, has or have, ketentuan penggunaannya juga sama. Yang membedakan dia tidak diikuti verb, tapi diikuti dengan been. Been ini adalah bentuk past participle dari to be. Untuk kalimat nominal ini biasanya objeknya berupa noun, adjective, atau adverb. For the detail, let's see on the next slide. Nah, ini adalah rumus lebih jelasnya. Yang atas itu rumus untuk kalimat verbal, dan bawahnya adalah rumus untuk kalimat nominal. Kita bahas satu-satu ya. Untuk kalimat verbal dulu. Namanya saja verbal, di situ ada kata verb. Jadi kalimat yang menggunakan verb. Subjek, kemudian predikatnya itu has or have diikuti past participle atau bentuk verb 3, ini adalah predikat, kemudian objek. Kalimat present perfect tense ini bisa ada objek, bisa tidak. Sudah dijelaskan sebelumnya, kapan penggunaan has, kapan penggunaan have, sudah ingat ya, has untuk subjek tunggal, have untuk subjek jamak. Untuk kalimat negatifnya, sama rumusnya, tinggal ditambah not setelah auxiliary, setelah has atau have-nya. Ya, untuk mempertegas kalau dia adalah kalimat negatif. Verb-nya tetap pakai verb 3,
Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, auxiliary-nya dipindah ke depan, jadi has atau have-nya dulu, baru diikuti subjek, setelah itu verb-nya. Masih tetap menggunakan bentuk past participle. Jangan lupa untuk menuliskan tanda tanya sebagai penegas kalau ini adalah kalimat interrogatif. Jadi, untuk kalimat verbalnya, baik di kalimat positif, negatif, atau interrogatifnya, auxiliary-nya tetap menggunakan has atau have, dan verb-nya tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Kemudian untuk nominal sentence, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Subjek masih sama menggunakan auxiliary has atau have. Has untuk subjek tunggal, have untuk subjek jamak. Bedanya di sini tidak menggunakan verb, tapi menggunakan to be, dan bentuk past participle-nya to be itu adalah been. Dia biasanya diikuti dengan objek yang berupa adjektif, kata sifat, kemudian kata benda, atau kata adverb, kata keterangan. Ya. Untuk kalimat negatifnya, polanya juga sama. Bedanya di sini not-nya disisipkan setelah auxiliary has atau have dan sebelum been. Jadi subjek has atau have-nya ditulis dulu, kemudian not, baru be-nya, baru objeknya. Mirip banget ya, cuma di sini kita mengganti past participle-nya menjadi been. Sorry, tadi kepenyet. And then, untuk kalimat interrogatifnya juga sama polanya seperti kalimat verbal. Bedanya past participle-nya diganti dengan been. Jadi has atau have-nya dulu, kemudian diikuti subjek, kemudian ditambahkan been, bentuk past participle dari to be, kemudian baru objeknya, dan jangan lupa tanda tanya untuk penegasan kalimatnya. This is the examples. Yang atas itu contoh dari kalimat verbal. I have finished my work. I subject, have auxiliary-nya. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya I ya. Finish, bentuk past participle atau bentuk kata kerja ketiga dari finish. My work ini objeknya. Nah, bentuk negatifnya masih sama seperti kalimat di atas, tinggal ditambah not setelah auxiliary dan sebelum kata kerja. Untuk kalimat negatifnya, kalimat negatif bentuk positif, auxiliary-nya ditulis dulu, subjek baru, kata kerja bentuk ketiganya. Ya, jadi semuanya tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ini adalah kalimat tanya bentuk negatif. Tidak pernahkah saya menyelesaikan PR? Bisa ditulis seperti ini pakai haven't, bisa juga have I not finished. Terserah kalian mau menuliskan bagaimana. Jadi dua kalimat terakhir ini artinya sama. Yang perlu diingat baik di kalimat positif, negatif, atau interrogatif, bentuk verb-nya sama, menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian untuk contoh kalimat nominalnya, Iim has been hungry. Ya, tidak ada verb-nya. Hungry di sini adalah adjective, kata sifat. Iim subjek, predikatnya, auxiliary-nya has karena subjeknya tunggal, satu orang, been, to be bentuk ketiga. Langsung diikuti dengan objeknya yang berupa adjektif di sini. Kalimat negatifnya juga sama, tinggal ditambah not setelah auxiliary, setelah has dan sebelum been. Untuk kalimat interrogatifnya, auxiliary-nya dipindah ke depan, kemudian diikuti subjek, been, setelah itu objeknya.
Jadi baik di kalimat verbal atau nominal sama. Kalimat negatifnya ditambah not setelah auxiliary. Untuk kalimat interrogatifnya, auxiliary-nya dipindah ke depan. Ya. Kemudian the usage of present perfect tense. Kegunaan dari present perfect tense yang diikuti dengan contoh kalimatnya. Ayo, silahkan diperhatikan. The first is to show an experience. Contohnya, I never been to space. Ini pengalaman yang tidak pernah ya, dia tidak pernah keluar angkasa. Ini kalimat verbal atau nominal? Nominal, karena tidak ada verbnya dan ada been di sini. Subjek, predikat, objek. Objeknya noun. Kemudian indicates a change. This restaurant has become very popular. Subjeknya this restaurant, predikatnya has became. Kenapa pakai has? Karena subjeknya tunggal, became bentuk ketiganya dari become, very popular objeknya atau keterangannya, menjadi sangat terkenal. Jadi restorannya itu dulu sudah ada, tapi sekarang menjadi lebih terkenal dan sangat terkenal. Dulu itu tidak seperti itu. Jadi present perfect tense itu menunjukkan sebuah proses. Kemudian show an achievement or accomplishment. The computer has made it possible to learn online. Subjeknya the computer. Has made ini predikat, it possible to learn online. Objeknya it, keterangannya possible to learn online. Jadi dengan adanya komputer ini membuat kita bisa untuk belajar online. Dulu sebelum ada komputer itu nggak bisa ya. Komputer itu sudah ada sejak dulu, tapi prosesnya sekarang kita jadi bisa belajar online. Kemudian show several events at different times. She has bought a car, traveled abroad, and renovated the house since she got a job. Nah, ini ada dua kalimat di sini. Kalimat pertama ini adalah kalimat present perfect tense, yang ini adalah simple past tense. Dia sudah membeli mobil, kemudian jalan-jalan ke luar negeri dan merenovasi rumahnya sejak dia mendapatkan pekerjaan. Jadi sejak dia mendapatkan pekerjaan ini, dia dapat melakukan beberapa hal. Beberapa hal ini tidak dilakukan bersamaan ya, dalam kurun waktu yang berbeda-beda, tapi setelah dia mendapatkan pekerjaan. Nah, dia mendapatkan pekerjaannya ini kan sudah di masa lalu, jadi ditulisnya pakai simple past tense. Kalau ini kan menunjukkan suatu proses, yang kalimat sebelumnya. Kemudian show unfinished events. They have been in the room all day. Ini kalimat nominal lagi. Jadi mereka sudah berada dalam ruangan seharian ini, tapi sampai sekarang juga masih di dalam ruangan, masih belum selesai. And the last example, Uncle Joe has just arrived. Ini menunjukkan event that have just been completed. Jadi present perfect tense ini juga digunakan untuk menjelaskan situasi yang baru saja terjadi. Baru saja terjadi ketika dibicarakan ya. Jadi Uncle Joe ini baru sampai. Mungkin ketika saya sama kalian ngobrol, tiba-tiba Uncle Joe sampai, kita mengekspresikannya menggunakan present perfect tense. Uncle Joe has just arrived. Baru saja sampai. Nah, like I say before, these tenses is to show an event that has occurred in an unspecific time. So, we use present perfect tense with unspecific expression, such as since, already, recently, lately, yet, once, ever, or never, for.
Jadi ini itu adalah keterangan waktu yang tidak spesifik, ya. Menunjukkan keterangan waktu yang tidak spesifik, beda dengan simple past tense ya. Kalau simple past tense kan jelas, yesterday, last night, 2 years ago, jelas. Kalau ini keterangan waktunya menunjukkan suatu proses atau durasi. Okay, that's all my explanation about present perfect tense. Get up early for sport, exercising by riding bicycle, greeting from me and support. Thank you for listening presented material. If you have any clarification or some question, please just leave on the comment box below. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.